Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Setio Widido dari kelas B, kelompok B4 dengan nomor induk mahasiswa G00231104. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang laporan anatomi blok 1.2. Next saja. Oke. Dalam pembahasan kali ini saya akan membuat peta konsep terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tragedi of ACL injury atau cedera ACL biasanya terjadi pada pemain sepak bola atau pemain basket. Terus di dalamnya nanti ada paja tulang penyusunnya, terus ada paja ligamennya, terus otot dan tendonnya berperan, bursa kas dan inervasinya. Terus selanjutnya ada plexus brachialis. Nanti di dalamnya ada apa sih itu plexus brachialis, terus perjalanan dan pembagian plexus brachialis. Terus ada nervus apa yang saja yang keluar dari plexus brachialis dan fungsi motoriknya. Terus yang ketiga saya akan bahas regiodorsum atau apa ini? Punggung, musculus apa penyusunnya, terus insersio dan origo, terus fenomena binjat scapula. Ini tipu ya. Lanjut. Nah, yang pertama akan bahas tentang tragedy of ACL injury atau ACL itu singkatnya anterior cruciate ligament atau ACL. Nah, tulang penyusun dari gini. ACL itu termasuk dalam ligamen penyusun articulatio genu. Articulatio genu itu artikulasi yang ada di lutut ya. Intinya lutut. Nah, itu ada ligamen penyusunnya yang di lutut itu termasuk ACL. Terus tulang penyusunnya di articulatio genu itu ada os femur dan os tibia. Terus ligamennya itu ada ACL, PCL, MCL dan LCL dan ligamen patella. ACL ya ini sebenarnya singkatan aja sih. A itu anterior, P posterior, M medial, L lateral dan ligamen patella. Tadi APML, Arab ML lah gitu kan ngomong. APML, anterior, posterior, medial, lateral. Terus articulatio genu itu terbentuk dari 3 articulatio. Articulatio itu sambungan ya. Articulatio femoro-patellaris, femur dan patella. Articulatio menisco-femoralis, menisco-tibialis. Jadi ada os meniscus yaitu ada di patella itu yang berartikulasi dengan femoralis dan articulum tibialis itu. Oh ya, akan bahas ini ya. Ligamen anterior cruciate atau ACL itu ligamen ini berjalan di tengah sendi lutut dan membantu mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur. ACL juga membantu mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. ACL itu di tengah ya, begini. Terus ligamen posterior cruciate atau PCL. Nah, ini ligamen yang berjalan di bagian belakang, namanya kan juga posterior, dan mencegah pergeseran tibia ke belakang terhadap femur. Terus yang ketiga ada ligamen lateral LCL dan ligamen medial MCL. LCL dan MCL itu ligamen ini terletak di sisi sendi lutut. Mereka membantu mengendalikan rotasi interna, eksterna atau pergerakan sisi sendi lutut. Ya intinya kalau medial mendekati ke tengah itu pakai ada ligamen MCL, kalau lateral ada LCL. Terus ada ligamen patella. Ligamen ini menghubungkan patella atau tulang lutut dengan tuberositas tibia dan membantu dalam pergerakan ekstensi lutut. Oke, mungkin itu saja dalam slide ini. Kita lanjut. Nah, ini ada otot-otot yang berperan dalam daerah situ, daerah ligamen ACL-nya itu daerah genu lah, intinya regio genu. Nah, otot-otot yang berkaitan dengan articulatio genu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu otot ekstensor dan otot flexor. Otot ekstensor adalah otot yang bertanggung jawab untuk meluruskan otot. Otot-otot ekstensor articulatio genu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada quadriceps femoris. Nah, otot quadriceps femoris adalah otot terbesar di paha.
Otot ini terdiri dari 4 kepala, yaitu vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan vastus femoris. Quadriceps yaitu otot quadriceps femoris juga berfungsi untuk meluruskan otot dan mengangkat tungkai ke depan. Namanya juga extensor. Extensor kan lurus ya. Kalau flexor baru mengecilkan sudut. Terus yang kedua ada otot tensor fascia latae, adalah otot yang terletak di bagian paha bagian depan. Otot ini berfungsi untuk meluruskan dan membantu memutar tungkai keluar. Kalau yang quadriceps mengangkat tungkai ke depan, kalau yang extensor fascia latae itu mengangkat tungkai keluar. Oke, lanjut kita ke otot flexor. Nah, namanya juga otot flexor ya. Saya katakan tadi, otot flexor adalah otot yang bertanggung jawab untuk menekuk lutut. Otot-otot flexor articulatio genu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otot hamstring, adalah otot-otot yang terletak di paha bagian belakang. Otot ini terdiri dari 3 kepala, yaitu biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Otot hamstring berfungsi untuk menekuk lutut dan menarik tungkai ke belakang. Yang kedua ada otot popliteus, adalah otot kecil yang terletak di bagian lutut. Otot ini berfungsi untuk membantu meluruskan lutut. Yang ketiga ada otot gastrocnemius, adalah otot yang terletak di betis. Otot ini berfungsi untuk menekuk lutut dan memplantar fleksi atau menekuk kaki ke bawah. Plantar yang telapak fleksi. Terus yang keempat ada otot soleus, adalah otot yang terletak di bagian betis. Otot ini berfungsi untuk menekuk lutut dan plantar fleksi. Nah, terus itu otot yang berperan. Selanjutnya ada tendon-tendon yang berperan dalam mendukung stabilitas lutut. Itu ada tendon quadriceps, hamstring, dan patellar. Oke, lanjut. Nah, bursa pada struktur ACL. Itu ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu bursa infrapatellaris dan bursa suprapatellaris. Bursa infrapatellaris itu berada di bawah patella dan mengandung cairan yang membantu melumasi sendi lutut dan melindungi tulang patella dari gesekan. Terus ada bursa suprapatellaris, yaitu bursa ini membungkus patella atau sendi lutut dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursa, diantaranya ada 3. Yaitu yang pertama bursa suprapatellar medial yang berada di bagian medial sendi lutut. Bursa patellar lateral, yaitu yang jadi lateral. Terus bursa patellar superior yang berada di bagian atas sendi lutut. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke vaskularisasi bagian ratio of genu. Yang pertama kita bahas arteri dulu ya. Yang pertama ada arteri popliteal. Arteri popliteal adalah arteri utama yang di bawah lutut yang memasok darah kaya oksigen dan ke otot-otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Cedera ACL dapat mempengaruhi otot popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada arteri ini. Ya, intinya gitu. Arteri popliteal itu memasukkan darah kaya oksigen ke otot patella. Jadi kalau ligamennya rusak ya dapat berpengaruh ya. Secara logika dipikirnya begitu. Terus yang kedua ada arteri fibular. Arteri fibular adalah arteri kecil yang membantu memasuk darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri fibular yang dapat menyebabkan kerusakan pada arteri ini. Ya, intinya kalau ada kerusakan ya dapat mempengaruhi sistem vaskularisasinya ya, terutama bagian arteri. Yang ketiga ada arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior adalah arteri kecil juga yang membantu masuk darah ke bagian belakang kaki. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri tibialis posterior yang dapat membantu kerusuhan pada arteri ini. Tuh.
Terus kita lanjut ke vena ya. Kalau arteri kan intinya memasok darah. Kalau vena itu mengembalikan darah yang ada di jaringan tubuh kembali ke jantung. Intinya kan gitu vena. Nah, yang pertama ada vena popliteal. Vena popliteal adalah vena utama di bawah lutut yang membantu pengambilan darah ke jantung dari kaki. Cedera ACL dapat mempengaruhi vena popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada vena popliteal. Intinya ya gitu. Yang kedua ada vena fibular, yaitu vena fibular adalah vena kecil yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Cedera ACL dapat mempengaruhi vena fibular dengan menghalangi atau mengaruhi aliran darah ke vena fibular. Ya, intinya kalau vena popliteal itu yang utama, kalau fibular yang kecil. Kayak gitu aja. Lanjut. Nah, kita bahas ke bagian kedua. Ada plexus brachialis. Plexus brachialis itu dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinal yang yaitu penggabungan dari akar ventralis atau motorik dan dorsalis sensorik. Saya ulangi lagi. Plexus brachialis dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan dari akar ventralis atau motorik dan dorsalis yang disebut sensorik. Ketika mereka melewati foramen spinalis, ganglion akar dorsalis mengandung badan sel dari saraf sensorik, sedangkan badan sel dari ventralis di dalam medula spinalis. Terus pangkal dari serabut-serabut yang saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior atau atas. Terus plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksila. Plexus brachialis berasal dari ramus anterior radix saraf C5 sampai T1. Ramus-ramus tersebut akan bercabang menjadi 3 trunkus, yaitu trunkus superior yaitu C5 dan C6. Terus trunkus inferior ada di C7 dan trunkus medialis ada di C8 dan T1. Terus fungsi dari plexus brachialis yaitu untuk persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motoris ke otot-otot, kemudian mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempengaruhi kelenjar keringat. Terus plexus brachialis itu bertanggung jawab atas inervasi otot dan kulit dengan lengan atas dan sebagian dari lengan bawah. Proses pembentukan plexus brachialis melibatkan serangkaian struktur yang beruntutan. Jadi berawal dari ramus, terus ke trunkus, terus ke divisi, terus ke kodan, dan yang akhirnya akan membentuk cabang saraf atau nervus. Lanjut, nervus yang keluar dari plexus brachialis. Bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral adalah radies, trunci, divisi, dan fasciculi. Semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis ke belakang dari fascikulinya. Nah, kita langsung bahas ke fascikulisnya langsung. Ada 3 fascikulus plexus brachialis berasal dari divisi terkait dengan arteri aksilaris bagian kedua. Ada fascikulus lateralis, ada medialis, dan posterior. Ini tipe ini kurang spasi. Fasciculus lateralis itu adalah dari penggabungan divisi anterior, trunci superior, dan medius, sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7. Nah, kalau yang superior tadi C berapa? C5 sama C6, dan yang medius kan C7 ya. Nah, ini terletak di lateral dari arteri aksilaris bagian kedua. Terus fasciculus medialis berada di medial dari arteri aksilaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan divisi anterior trunkus inferior. Fasciculus medius mendapatkan kontribusi dari C8 dan T1. Terus ada fasciculus posterior yang berada di bagian posterior dari arteria aksilaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Fasciculus posterior mendapatkan kontribusi dari semua radix
plexus brachialis C5 sampai T1. Nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan berasal dari fasciculus plexus brachialis. Umumnya nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculus medialis dan lateralis. Dan juga nervi yang terkait dengan kompartemen posterior berasal dari fasciculus posterior. Aja. Nah, ini nervus yang keluar dari plexus brachialis menginervasi berbagai otot di lengan berdasarkan fungsi motoriknya, yaitu ada otot flexor, musculus bicep brachii dan brachialis. Kedua ada otot extensor, ada tricep brachii, tricep flexor, bicep extensor, tricep. Otot pronator untuk pronasi, pergelangan tangan, musculus pronator teres dan pronator quadratus. Otot supinator di lengan atas untuk supinasi. Terus ada abduktor, musculus deltoideus, adductor, musculus teres major dan latissimus dorsi. Rotator interna ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Rotator eksterna ada musculus subscapularis. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam regio dorsum atau punggung. Ada musculus trapezius. Nih. Origonya di protuberantia occipital externa, processus spinosus vertebrae VC7 dan semua VT thoracical. Terus insersionya clavicula, acromion, spina scapulae. Terus fungsinya rotasi dan abduksi scapula, fleksi brachium, diinervasi oleh nervus accessorius. Lalu ada musculus latissimus dorsi, ini yang kuning. Origonya processus spinosus vertebrae VT7 sampai 12. Terus spina iliaca, terus costae bagian bawah. Di insersionya sulcus intertubularis humeri, fungsinya untuk ekstensi, aduksi dan endorotasi brachium, diinervasi oleh nervus thoracical. Yang ketiga ada musculus rhamboideus major sama aja. Yang ini besar proses origonya di processus spinosus VT2 sampai 5. Terus insersionya margus spinalis scapulae, fungsinya mengangkat dan aduksi scapula, diinervasi oleh dorsalis scapulae. Musculus rhamboideus minor itu berorigo di processus spinosus vertebrae VC7 dan VT1. Insersionya di margo medialis scapulae. Untuk fungsinya mengangkat dan aduksi scapulae, diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Terus ada musculus flexor scapulae, origonya terletak di processus transversus VC1 sampai 4. Insersio margo spinalis scapulae angulus superior, fungsinya mengangkat bagian medial, menarik bahu ke belakang, diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Oke, lanjut. Nah, ini ada widget scapula. Widget scapula itu adalah kondisi di mana scapula tampak menonjol seperti gambar dari belakang pada bagian medial atau dalam beberapa kasus lateral, sehingga sesuai namanya membentuk penampakan bersayap. Posisi scapula yang tidak normal ini dapat menyediakan berbagai aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Rentang gerak yang paling sering terkena adalah abduksi dan fleksi ekstremitas atas. Widget scapula paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracis longus. Saraf ini dapat rusak atau terbentur hingga menyebabkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi. Nah, ini musculus serratus. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapulae medial scapulae tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracis longus menyebabkan penampakan seperti sayap tersebut karena musculus serratus anterior menempel pada aspek medial scapulae dan menahan pada tulang rusuk posterior.
Terus sebagian besar kasus kelumpuhan muskulosklerosis anterior dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan. Atau ya 2 tahun biasanya. Ya 2 tahun. Walaupun jarang, selain itu ada pijat skapula yang disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan pada muskulus trapezius atau rhomboidoid yang dapat menyebabkan skapula melebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena muskulus trapezius sendiri berfungsi untuk mengangkat, menarik, dan memutar skapula. Tapi ini jarang terjadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata atau materi yang kurang berkenan. Mungkin bisa dikoreksi, ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.